Kakak, adik, kumpul yuk, teman cerita untuk kamu. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Teman cerita, kita akan mendengarkan cerita seorang putri kecil yang tinggal di istana dalam hutan yang indah. Adik, kakak akan mendengarkan betapa riang gembiranya sang putri kecil dalam belajar dan bermain bersama teman-temannya di hutan. Mau tahu keseruan ceritanya? Yuk, simak cerita si putri kecil dalam hutan berkayu. Pada suatu pagi di musim panas yang indah, sang putri kecil yang bernama Rosemary bangun di pagi-pagi hari. Langsung melompat dari tempat tidurnya dan mengenakan mahkotanya, dan dia menjulurkan kepalanya keluar dari jendela istana. Di sana ia melihat melalui cabang-cabang pohon mawar milik terbaik ibunya, yaitu sang ratu, sekelompok anak embun yang riang gembira berkilauan di taman istana, bak tertiup angin pagi. Sang putri pun tertawa kegirangan dan anak embun pun mendengar tawanya. Mereka berlarian di atas rumput dan memanggilnya untuk turun dan bermain bersama mereka. Kemudian, secepat burung, sang putri Rosemary menyelinap turun ke bawah dan keluar menuju pagi musim panas yang cerah dan tegar. Ketika keenam anak embun kecil yang bernama Rainbow, Glisten, Diamond, Dewdrop, Sparkle, dan Pearl mendengar bahwa sang putri belum mandi, belum menyikat gigi, belum berpakaian, maka mereka bergegas membawa sang putri ke sungai kecil yang jernih yang mengalir melalui padang rumput di dekatnya. Dua dari mereka mencuci muka dan tangan sang putri dengan air yang jernih dan berkilauan, dan yang lainnya mengeringkan dengan lembut. Satu menyisir rambutnya yang cerah, yang lain mengenakan sandal emas kecilnya, yang ketiga mengenakan jubah merahnya. Ketika matahari mulai menghangat, anak-anak embun menghilang, dan 5 bocah lumut berlarian dan memohon sang putri untuk berbagi sarapan dengan mereka. Nama-nama bocah lumut itu adalah Evergreen, Mosscap, Velvet, Softstep, dan Green Jacket. Mereka menuntunnya ke sebuah meja kecil yang terletak di akar pohon di taman istana dan memberinya tempat duduk di dahan yang rendah. Satu anak membawakannya roti panggang dan susu hangat. Yang lainnya membawakan ubur-ubur lumut. Yang lainnya lagi membawakan madu, dan yang lainnya lagi membawakan stroberi liar yang manis yang dikumpulkan dari hutan. Green Jacket punya beberapa kue untuk ditawarkan, tetapi ia melihat bahwa tupai merah yang pemberani telah memata-matai mereka dari puncak pohon dan turun untuk mencoba makanan-makanan tersebut. Setelah sarapan, Master Crow terbang turun dengan kacamata di paruhnya dan buku di bawah sayapnya. Ia memberi sang putri kecil itu sebuah pensil dan sebuah batu tulis dengan pinggiran emas, dan menyuruhnya duduk di tepian berumput di bawah pohon. Kemudian Master Crow bertengger di atas tunggul pohon dan membuka bukunya sambil berkata, "Kau, kau, kau." Ia mengajari putri kecil itu mengeja kata-kata seperti musim semi dan burung dan sarang dan telur. Itu adalah sekolah terbaik yang pernah didengarnya. Si tupai mengawasi dari pohon terdekat dan senang karena dia tidak harus pergi sekolah. Saat sekolah usai, putri kecil itu berjalan dengan gembira di hutan. Seekor rusa betina yang lembut dan melompat dari halaman dan berjalan di sampingnya beberapa saat. 7 kelinci yang suka bermain melompat, menggigit, dan bermain di jalan setapak. "Wis," si tupai,
Pasangannya juga mengikuti dan kadang-kadang berhenti untuk memakan buah blackberry yang berair. Burung-burung terbang dan berkicau di atas mereka. Menjelang sore, sang putri kecil tiba di padang rumput berlumut di tepi hutan, tempat jamur-jamur kecil yang konyol itu hidup, yang tumbuh dalam satu malam. Jamur merah, jamur coklat, jamur putih. Mereka memohon padanya untuk berhenti dan menceritakan sebuah kisah. Jadi sebagai seorang putri kecil yang sangat patuh, ia duduk di atas rumput di antara mereka dan menceritakan kisah-kisah tentang pohon ek yang besar di samping gerbang istana ayahnya, yang telah tumbuh selama ratusan tahun dan telah mengalami banyak badai, serta datang dan perginya para kesatria pemberani dan wanita-wanita cantik. Akhirnya hari mulai gelap, dan banyak anak bintang yang ceria datang membawa lentera bintang untuk menerangi rumah sang putri kecil melalui hutan lebat. Ia mengantuk karena ia telah tertawa, bekerja, dan bermain sepanjang hari, dan senang melihat menara istana ayahnya melalui pepohonan ketika anak bintang yang ramah telah menuntunnya pulang dengan selamat. Putri kecil itu menyelinap melalui gerbang istana dan pintu-pintu besar dan naik ke atas menuju tempat tidurnya yang putih. Ia segera tertidur lelap seperti binatang-binatang kecil, burung-burung, dan anak-anak alam yang telah bermain dengannya sepanjang hari. Angin malam berdesir lembut melalui pepohonan, dan seorang anak bintang kecil mengawasi istana sepanjang malam, hingga fajar mulai muncul di langit. Cerita pun selesai.